Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari si gue banget gitu. Nah, jadi kali ini tuh sendiri mengenai episode ketiganya, ya tentu aja bakalan jadi konten spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas gitu kan. Ya, jadi untuk episode ketiganya itu sendiri bakalan langsung masuk dan mengadaptasikan volume ke-9 dari adaptasi light novelnya itu sendiri untuk tahun pertama, dimana dari preview yang udah dibagikan gitu kan pada hari Jumat kemarin, sepertinya episode ketiga kali ini itu sendiri bakalan langsung mengadaptasikan chapter 1 sampai chapter 4 pertengahan dari light novelnya itu sendiri di volume ke-9-nya. Di mana episode akan dibuka dengan prolog dari Ichinose mengenai dirinya. Ya, aku yakin sih bagian ini bakalan di skip sih kayaknya, karena terlalu panjang gitu. Lalu mengenai pertemuan pertama Ichinose dan juga Nagumo saat di ruangan OSIS. Tapi ya sepertinya pertemuan Arisu dan juga Nagumo akan tetap ada seperti apa yang terlihat pada preview untuk episode ketiga dari animenya Classroom of the Elite season ketiganya itu sendiri, di mana Arisu memberitahu Nagumo kalau ia akan mengincar adik kelas kesayangannya itu sendiri, yaitu si Ichinose. Nah, di sini juga Arisu menolak atas tawaran Nagumo untuk menjadi anggota OSIS. Di mana Arisu pikir kalau ia masuk ke dalam OSIS maka akan ada dua kepemimpinan di sana. So, episode ketiga kali ini itu sendiri bakalan lebih berfokus kepada Ichinose, di mana rumor mengenai Ichinose juga telah tersebar kemana-mana mengenai Ichinose yang memiliki catatan buruk di masa lalu, seperti mencuri, menjual diri, bahkan sampai ke rumor mengenai penggunaan bahan-bahan narkotika. Dan rumor itu terus menyebar hingga ke sepenjuru sekolah. Ya, tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak sekolah kalau korbannya si Ichinose itu sendiri tuh tidak melaporkan hal tersebut mengenai fitnah tersebut. Ya, meskipun teman-temannya tuh udah kayak apa ya, bujuk-bujuk si Ichinose lah gitu kan, buat ayo nih gitu kan kaduin ke pihak sekolah ataupun ke guru gitu kan, tapi ya Ichinose itu nggak mau hal tersebut itu ya jadi masalah lah ke depannya. Jadi dia bilang tuh nggak apa-apa gitu kan, dia mencoba untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri tuh dengan ya caranya sendiri lah gitu kan, nggak mau bikin orang lain itu khawatir. So, singkat cerita, bukan hanya kabar mengenai Ichinose aja, kabar mengenai putusnya Kei dan juga Hirata juga mulai tersebar di kelas 1C, yaitu kelas Aonokoji yang sekarang gitu kan, yang dari 1D naik ke kelas 1C, ngegantiin kelasnya si Ryuen. Nah, jadi di sini tuh banyak banget yang berpikiran gitu kan, anak-anak kelas 1C itu mengenai hubungannya Kei dan Hirata, kenapa bisa putus, dan mereka tuh berkesimpulan kalau ternyata tuh ada orang ketiga yang tidak suka ataupun mengacau lah terhadap hubungan Kei dan juga Hirata. Ya, dan semua orang itu mulai mencari tahu ya siapa sih orang ketiga tersebut. Nah, di sini Aonokoji tuh nggak mau ambil pusing dan nggak mau terlibat lebih dalam mengenai hal tersebut. So, singkat cerita, grup Aonokoji kembali lagi berkumpul harusnya, namun sayangnya Akito masih belum bergabung ke dalam grup tersebut karena harus ikut ekskul gitu. Tapi tiba-tiba aja gitu kan ada hal yang membuat dia itu terganggu dan gak bisa cepat-cepat ngumpul sama grupnya Aonokoji. Dan hal itu adalah mengenai pertemuan antara si Hashimoto dan juga Kenzaki. Ya, mengingat adanya pertemuan mencurigakan dari Kenzaki dari kelas 1B dan juga Hashimoto dari kelas 1A. Dan pertemuan ini terjadi akibat Kenzaki ini tuh mencurigai kalau dalang dari penyebaran rumor mengenai Ichinose itu sendiri tuh disebarkan oleh pihak dari anak-anak kelas 1A gitu kan. Khususnya itu adalah Hashimoto dan juga Arisu, yang dianggap oleh si Kenzaki ini tuh sebagai dalang dari penyebaran fitnah terhadap Ichinose itu sendiri. Nah, di sini Kenzaki ini tuh meminta mereka itu untuk mengakui gitu kan apa yang telah mereka itu lakukan. Namun sayangnya Hashimoto tidak akan mau membicarakan mengenai rumor tersebut, dan harusnya pertengkaran itu akan terjadi, namun semua itu dihentikan ataupun terhenti lah gitu kan akibat adanya kelompok Aonokoji yang tiba-tiba aja tuh datang nyusulin si Akito yang sedang merhatiin si Kenzaki dan juga Hashimoto. Ya, Hashimoto tidak ingin ya terlibat lebih banyak dengan Aonokoji di sini. Karena si Hashimoto ini tuh sekarang tuh lagi nyelidiki si Aonokoji karena penasaran gitu kan, namanya tuh disebut-sebut terus tuh sama si Nagumo dan juga si Manabu di volume-volume sebelumnya. Makanya ia pergi meninggalkan Kenzaki di sana. So, singkat cerita, di hari yang berbeda gitu kan, kelas 1C kembali lagi dibuat heboh dengan munculnya Arisu di kelas mereka. Dimana kedatangan Arisu pada saat itu adalah untuk bertemu dengan si Yamauchi. Ya, mengajaknya keluar bersama untuk berbicara. Ya, meskipun di sini Horikita udah memperingatkan Yamauchi untuk tidak pergi karena udah pasti itu adalah jebakan. Jelas banget itu adalah jebakan. Namun ya tetap aja gitu kan, karena Yamauchi ini tuh udah buta gitu kan karena cintanya terhadap Arisu gitu kan, walaupun baru beberapa kali ini tuh berinteraksi, dan akhirnya ya Yamauchi akan pergi juga sih menemui si Arisu. Tapi ya di sini Horikita itu mengatakan kepada Yamauchi untuk tidak menceritakan mengenai hal-hal yang berbau kelas lah gitu kan, jangan sampai ada informasi bocor ke kelas lain gitu kan mengenai kelas mereka yaitu 1C.
So di sore harinya gitu kan Ayano Koji menyadari adanya orang yang mengawasi dirinya dari jauh gitu kan, dan dia itu adalah si Hashimoto. Dimana di saat yang bersamaan juga Michan ingin bertemu dan berbicara dengan si Ayano Koji. Dimana di sini ternyata Michan itu mengatakan kalau ia ingin meminta saran kepada si Ayano Koji mengenai Hirata. Ya, mengenai hubungan Hirata dan juga Kei yang baru-baru ini tuh putus. Dan saat Ayano mengatakan kalau Michan ingin berbicara mengenai Hirata dan Kei yang baru aja putus, Ayano siap mendengarkannya. Nah, di sini Michan menceritakan mengenai dirinya yang tertarik dengan si Hirata. Bahkan udah lama banget gitu kan sebelum ya si Hirata ini tuh jadian sama si Kei gitu. Dan ketika ia tahu kalau Hirata udah putus sama Kei, Michan pun ingin kembali lagi mengejar dan merebut hatinya si Hirata untuk jadi pacarnya tentunya. Namun saat sedang membicarakan perasaan Michan gitu kan, Hiyori tuh tiba-tiba datang dan bergabung ke dalam percakapannya si Ayano Koji dan juga Michan. Ya, Hiyori menanyakan apa yang sedang Michan dan Ayano Koji lakukan gitu kan, dimana di sini Ayano yang tidak ingin perasaan Michan itu terhadap Hirata diketahui sama orang lain, makanya dia terpaksa berbohong. Dimana di sini Ayano Koji mengatakan kalau dia tuh ya ngobrol sama si Michan tuh karena tertarik dengan kebudayaan Cina gitu kan. Cina lagi gitu. Oh ya, sebelum berpisah Hiyori berkata kepada Ayano untuk bisa menolong Ichinose. Namun ya Ayano bilang ya dia tidak bisa dan juga tidak memiliki kekuatan untuk bisa menolong dan melakukan hal tersebut gitu. Nah, baru aja sampai rumah tiba-tiba aja Horikita ini tuh mengirimkan pesan kepada Ayano Koji untuk bertemu. Di mana ternyata Horikita juga mengundang Ichinose dan Ayano ke kamarnya untuk membicarakan mengenai rumor dari si Ichinose itu sendiri. Ya, meskipun Horikita ini tuh ingin membantu Ichinose gitu kan, namun ya tetap aja Ichinose meminta agar Ayano dan juga Horikita itu tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya. Ya, Ayano juga berkata ke Ichinose kalau Kenzaki telah menemui si Hashimoto untuk mencari dalang dari peristiwa ini. Namun sekali lagi Ichinose meminta maaf kepada Ayano Koji gitu kan kalau hal itu membuat Ayano ini tuh merasa terganggu. So singkat cerita Ichinose pun akhirnya pamit ya dari kamarnya si Horikita. Dimana saat Ayano Koji dan juga Horikita tinggal berdua aja tuh di kamarnya si Horikita. Ya, Ayano pergi lah gitu kan, ngapain sama si Papan gitu. Nah, waktu di luar Ayano bertemu dengan Ichinose yang sepertinya tuh sedang menunggu dirinya. Ya, sengaja ditunggu lah gitu kan. Dimana di sini Ichinose tuh hanya ingin bercerita kepada Ayano Koji aja. Ya, kecemasan Ichinose tuh hanya ia ceritakan kepada Ayano aja gitu kan, tidak dengan orang lain, termasuk Kenzaki sekalipun sebagai tangan kanannya. Nah, setelah menceritakan semuanya kepada Ayano Koji, Ichinose pun akhirnya yakin kalau dia itu bisa mengatasi semua ini tuh sendirian dengan kemampuannya sendiri. Ya, Ichinose yakin kalau rumor ini bakalan hilang dengan sendirinya seberjalannya waktu ke depannya gitu kan. Dan saat mereka berpisah, Ayano Koji mendapatkan sebuah panggilan dari orang yang tidak dikenal dan sangat misterius banget. Dan Ayano Koji yakin itu adalah suruhan ataupun kaki tangan dari bapaknya gitu kan, yang sangat ingin Ayano Koji ini tuh keluar dari sekolahnya. So beberapa hari telah berlalu gitu kan, dimana harusnya rumornya dari Ichinose itu bakal meredup, ternyata malah tambah parah gitu kan, malah tambah besar gitu. Ya, bahkan sekarang itu semua siswa mendapatkan salinan dari kertas yang berisikan sebuah list kejahatan dari Ichinose yang ada di masa lalu, yang membuat semua orang itu mulai mengerubuni si Ichinose. Ya, teman satu kelasnya itu merasa sangat sedih banget gitu kan atas apa yang Ichinose ini tuh terima gitu kan. Namun ya Ichinose ini tuh bilang ia akan baik-baik saja gitu. Ya, di sini juga Ayano bertemu dengan Katsuragi gitu kan, dan berkesimpulan kalau semua ini tuh adalah ulah dari si Arisu dan juga Hashimoto. Namun Katsuragi masih belum mendapatkan informasi apapun soal hal ini dari anak-anak kelas 1A, karena kan emang 1A itu punya dua fraksi gitu kan, fraksinya dari si Arisu dan juga fraksinya dari Katsuragi itu sendiri. Tapi ada satu siswa yang cukup mencurigakan menurut si Katsuragi itu sendiri, yaitu si Kamuro gitu kan. Dan apakah Kamuro adalah dalang dari semua ini? Menarik nih untuk kita tunggu nanti dalam episode ketiga dari serialnya Classroom of the Elite untuk season ketiganya itu sendiri, yang bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 17 Januari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium gitu. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan seperti biasa jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.